Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa sanggup pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik seperti Bapa. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan
depan, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kasih-Mu cukup bagiku, Kau menuntun setiap langkah kaki kami. Oh, haleluya. Sembah Kau Yesus Tuhan, puji Kau penebusku, layak Engkau anak domba. Berikan pujian ku sembahkan Yesus Tuhan, ku puji Kau penebusku, layak Engkau anak domba. Terima segala pujian, ku tinggikan Kau Yesus, ku sanjung Engkau ya Tuhanku, layak terima pujian, hormat dan kuasa, hikmat kekuatan selamanya. Sembah Kau, sembah Kau Yesus Tuhan, ku puji Kau penebusku, layak Engkau anak domba. Terima segala pujian, ku tinggikan Kau Yesus, layak terima pujian, hormat dan kuasa, hikmat ku tinggikan Kau Yesus, ku sanjung Engkau ya Tuhanku, layak terima pujian, hormat dan kuasa, hikmat kekuatan selamanya. Ku puji Kau selama-lamanya, segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu.
kehendak-Mu, ku puji Kau. Jika selama-lamanya segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Yesus Tuhan, ajar aku Tuhan, dan berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan, ajar aku Tuhan, landang terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu, ku puji Kau. Jika selama-lamanya segenap hatiku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Yesus Tuhan, ajar aku selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari. Kalau yang mengajari kami, menuntun kami, membimbing kami Tuhan. Kalau yang memberikan kami hidup hari ini Tuhan. Sehingga kami beroleh hidup dan kami boleh semakin melimpah dengan hidup-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami tundukkan hati kami. Kami datang dengan hati yang lapar, haus, dan penuh kerinduan untuk mendengarkan hikmat Tuhan. Segala pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi.
Halo, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Gimana suaranya? Oke kah? Ada suara angin kah? Suaranya gimana? Oke. Oke ya. Baik. Shalom Pak Janu, shalom Pak Ye. Baik. Ada yang mau sharing pagi ini? Suaranya kurang bagus. Kurang bagus gimana? Kayak ada angin-angin apa, nyedak-nyedak. Apa, ada suara lain. Cek satu. Sekarang? Sekarang? Oke, coba. Oke, oke. Baik, puji Tuhan. Oke ya. Latihan gimana? Oke. Oke ya. Pak Ye, Pak Janu, radio. Lihat radio. Kok nggak nyala dia? Oke, baik. Puji Tuhan ya. Ada yang mau sharing? Nggak ada ya? Baik. Oke, mari kita lanjut. Pemikiran feodal telah menekan manusia sedemikian rupa sehingga mereka nyaris tidak bisa bernafas dan sesak nafas. Hmm. Mereka tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan satu-satunya hal. Oh, mereka tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Satu-satunya hal yang mereka lakukan adalah menanggungnya dan menanggungnya dalam keheningan. Artinya tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, tidak pernah ada siapapun yang berani berjuang atau membela kebenaran dan keadilan. Manusia hanya menjalani sebuah kehidupan yang lebih buruk daripada kehidupan binatang. Di bawah pukulan dan perlakuan kejam, etika feodal gitu. Hari demi hari dan tahun demi tahun. Jadi etika feodal itu saudara adalah etika yang dipaksakan gitu ya. Manusia tidak pernah berpikir untuk mencari Tuhan, untuk menikmati kebahagiaan di dunia manusia. Seolah-olah manusia telah dipukul sampai pada titik di mana mereka seperti daun yang berguguran di musim gugur, layu, kering, dan berwarna kuning kecoklatan. Manusia sudah lama kehilangan ingatan mereka. Mereka hidup tak berdaya di neraka yang disebut dunia manusia. Jadi alih-alih saudara mau masuk surga atau menantikan masuk surga atau neraka, malah sudah ada di dalam neraka sebetulnya, yaitu dunia manusia. Ya, karena di neraka lah saudara sebetulnya eh, ya segala kemunafikan ada, segala kecurigaan, ketakutan gitu ya.
tidak ada gairah, tidak ada semangat gitu. Dan kalau itu berlangsung cukup lama, saudara, dan tidak ada yang berjuang untuk melepaskan diri dari situ, saudara. Wah, dari tahun ke tahun, saudara. Keadaan manusia itu seperti daun yang berguguran di musim gugur itu, saudara. Mulai kecoklatan, gitu. Kekuningan pertama, kecoklatan. Gitu. Dan kan siap untuk dibakar. Manusia sudah lama kehilangan ingatan mereka. Mereka hidup tak berdaya di neraka yang disebut dunia manusia, menunggu datangnya akhir zaman. Sehingga mereka bisa binasa bersama-sama dengan neraka ini. Seolah-olah akhir zaman yang mereka rindukan adalah hari ketika manusia akan menikmati kedamaian yang tenang. Etika feodal telah membawa kehidupan manusia ke dalam dunia orang mati yang semakin melemahkan kekuatan manusia untuk melawan. Karena apa, saudara? Tidak punya hidup lagi ya. Saudara, kita mesti mengucap syukur setiap kali ketika kita mendengarkan firman Tuhan, saudara. Kita itu ditarik kembali, saudara. Semakin hari, saudara, oh, kerinduan kita akan Tuhan, saudara. Kerinduan akan Tuhan itu bukan sekedar kayak dulu menikmati hadirat, bukan. Itu terlalu kecil gitu ya. Nanti setelah itu, saudara, masuk lagi dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Bolak-balik seperti itu. Nah, sementara sekarang ini, saudara, bukan hanya sekedar hadirat, tapi di dalam persekutuan itu, saudara, ada terang, saudara. Terang itulah yang akan menuntun jalan kita, saudara. Menuntun langkah-langkah kita. Gitu. Dan makin lama, keyakinan kita akan bimbingan Tuhan itu makin lama makin nyata gitu. Jadi masa depan yang dijanjikan itu sungguh nyata gitu. Jadi Tuhan makin lama makin jelas gitu menyatakan apa saja yang akan kita masuki. Karena itulah yang membuat kita itu bergairah, bersemangat untuk hidup setiap hari. Bersemangat untuk menanggung segala sesuatu gitu, tanpa sungut-sungut. Semakin punya kekuatan untuk berjuang, mempertahankan atau menghidupi kebenaran, saudara. Rasanya setiap hari, saudara, kita itu benar-benar apa ya, makin bergantung kepada firman Tuhan gitu. Makin tergantung kepada perkataan-perkataan Tuhan setiap pagi, saudara, setiap hari. Kalau rasanya kita tidak mempersekutukan firman ini gitu ya, rasanya lama kali misalnya hari Minggu kita lewati gitu ya, itu Minggu. Kalau hari Minggu kan kadang kita terbatas ya, kita harus kembali lagi ke belakang sedikit gitu ya, untuk eh, menolong teman-teman yang lain gitu, untuk mulai apa ya, menarik perhatian mereka gitu. Nah, saudara, semakin hari saudara dia semakin memberikan kita kekuatan. Memang saudara akan ada tuntutan-tuntutan yang boleh dikatakan akan kita lakukan gitu, tuntutan dari Tuhan gitu yang ya tidak paksaan sebetulnya, tapi ya akan mendesak kita gitu. Karena kan mau tidak mau kan kalau kita menerima roh Tuhan, ya kita akan menerima kasih Tuhan
Kita akan menerima belas kasihannya terhadap jiwa-jiwa, terhadap manusia gitu. Kita akan terima itu gitu. Atau akan bekerja di dalam kita. Kan itu konsekuensinya gitu. Karena seperti itulah kan pikiran Kristus gitu. Karena kalau enggak kan berarti pikiran antikris yang ada dalam kita. Kalau hidup untuk diri sendiri gitu. Maka kalau dikatakan tadi tidak ada yang berjuang, maka orang-orang ini kita yang mendengarkan firman Tuhan setiap hari, firman Tuhan yang nyata, yang keluar langsung dari mulut Tuhan. Saudara mesti punya iman seperti itu ya. Saudara harus melangkah dengan berani gitu. Karena kita semua kan sini kan sudah berjanji dalam hati. Tak ada kita di sini yang meninggikan manusia. Gitu. Masing-masing kita telah memberikan kepada Roh Kudus tempat yang terindah dalam hati kita gitu. Artinya kita mendengarkan nasihatnya setiap hari gitu. Walaupun dengan lembut gitu ya. Kita akan mendukakan dia lagi, saudara. Kita tidak akan mendukakan dia. Jadi saudara, kalau dikatakan kita mendengarkan suara Tuhan setiap hari gitu ya. Atau merasakan penyertaannya, mendengarkan arahannya di waktu-waktu tertentu gitu ya. Kita tidak boleh mengatakan, oh dia berbicara menuntunku setiap hari, setiap saat, setiap hal. Nggak bisa juga kita mengatakan demikian. Karena kalau demikian, kita itu seperti robot nantinya. Di waktu-waktu tertentu, saudara, dia mengajari kita, dia membimbing kita, dia menyampaikan kebenaran yang baru kepada kita. Yang pasti, saudara, dia yang pasti kita itu harus mendengarkan Tuhan yang langsung berbicara dari mulutnya. Artinya, dia selalu baru gitu. Harus punya iman seperti itu, saudara. Saudara harus berani berjuang gitu, untuk memperoleh kebenaran, dan kebenaran itu menjadi menyatu dengan dirimu gitu. Ini perlu saudara, kita jangan diam-diam saudara. Kalau kita mendengarkan kebenaran seperti ini saudara, rasanya kan mustahil ya gitu. Untuk mendengarkan Tuhan setiap hari gitu. Atau mendengarkan langsung perkataan yang keluar dari mulutnya. Kan ketika mengatakan itu kadang kita berpikir, masa sih? Jadi kita mesti melawan itu saudara. Keraguan bahwa Tuhan bisa berbicara kepada kita setiap hari. Bahkan langsung keluar dari mulutnya. Dengan mengatakan itu saudara, orang yang mengatakan seperti itu, siapapun dia, sebetulnya dia sedang mengakui kedaulatan Tuhan. Atau sedang mengizinkan kedaulatan Tuhan itu ada di tempat yang tertinggi gitu. Itu sebetulnya tujuan. Jadi itu dibutuhkan iman saudara. Saya butuh iman setiap hari untuk berbicara kepada saudara. Dengan tanpa intimidasi siapapun gitu. Ya, karena semakin seseorang itu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan dia. Jadi kan itu kebenaran. Kan dia akan mengajar semua umat manusia, tua, muda, besar, kecil. Itu kan kebenaran. Jadi begitu kita mengetahui kebenaran itu, maka kita harus mulai uh, punya iman. Bagaimana kebenaran itu menjadi nyata. Gitu. Seperti yang tadi kan,
Dia akan mengajar. Allah itu akan mengajar. Lalu bagaimana caranya? Berarti kan dia mesti mengajar lewat mulut manusia. Sekarang, mulut manusia mana yang akan dipakainya? Makanya saudara, dari firman yang disampaikan, Tuhan sudah datang. Saudara mesti teguh ini, saudara. Saya harus jelaskan kepada saudara supaya saudara mengerti apa sebetulnya arti kedatangan Tuhan. Ingat kemarin hari Minggu, ketika saya katakan, ketika firman Tuhan katakan, namanya adalah siapa? Firman, firman Allah kan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itulah pada mulanya. Tapi setelah itu saudara, setelah Tuhan turun pertama kali menjadi manusia. Kan pada waktu itu saudara murid-murid itu nggak mengerti. Sampai di akhir hidup mereka. Sampai setelah mereka punya banyak pengalaman, lalu eh, Yohanes menuliskan ayat itu saudara. Itu kan dengan apa ya, pengalaman yang lama dengan persekutuan dengan Tuhan. Yohanes itu saudara tidak kita kenal dia sebagai penginjil seperti Paulus gitu dan yang lain ya. Dia itu dikenal sebagai orang yang duduk di kaki Tuhan gitu. Itulah panggilan dia gitu. Sehingga dia bisa mengungkapkan kebenaran itu saudara. Nah, jadi sekarang sebetulnya ini adalah masa di mana firman mengambil tempatnya itu kembali. Karena kan pada mulanya adalah firman. Jadi sebetulnya firman itulah yang jadi Allah gitu. Makanya kan di Wahyu pasal 19 itu dikatakan, kan ada dikatakan apa namanya, seorang apa namanya, kuda putih katanya kan itu kan. Dan yang menunggangnya itu yang bernama apa? Setia. Setia dan apa? Lah, ya sudah lihat itu. Eh, jadi tapi kan dikatakan di ayat 13 itu dia itu apa, adalah namanya adalah firman Allah gitu. Jadi kita akan masuk kembali. Makanya sekarang ini adalah zaman firman. Jadi makanya saya katakan kemarin, kalau orang tidak punya firman, kalau dia tidak mengenal firman, kalau pengetahuan dia akan firman tidak ada, maka tidak benar dia menyembah Tuhan. Dia hanya menyembah berhala. Mau bagaimanapun disebutnya Allah itu. Karena kan itulah jadi alasannya Musa. Kalau nanti orang tanya, siapakah namamu gitu. Karena nama begitu penting bagi mereka supaya tujuannya jelas gitu. Nyampe tujuan. Makanya kan mereka berusaha ingin membuat ya, nama itu kayak sakral sekali gitu. Mungkin mereka menyebut menambah-nambahkan dengan bahasa Ibrani, Yeshua Hamasia, nah apalah gitu. Dan mengucapkannya untuk itu indah gitu. Dan ketika mungkin mengucapkannya bergetar gitu. Dulu seperti itu saudara orang Israel, saudara. Orang-orang agamawi memang seperti itu. Lihatlah kalau dia misalnya apa ya, ustadz-ustadz apa gitu. Sama juga pendeta-pendeta yang agamawi begitu, saudara. Itu mengucapkan itu mungkin makanya mereka pakai selendang, gitu, pakai jubah gitu. Iya. Jadi ketika mereka naik di mimbar itu ya. Jadi mereka membuat diri mereka seolah-olah imam besar gitu. Iya. Dengan kata-kata yang indah. Jadi kebanyakan di antara orang-orang agamawi itu akan belajar artikulasi gitu.
belajar intonasi. Seolah-olah perkataan mereka itu penuh hikmat gitu. Nah, tapi saudara, dikatakan saudara, Tuhan itu adalah firman gitu. Coba itu saya ketika baca kemarin itu saya benar-benar kayak tersentak gitu ya. Iya, walaupun sudah sering membacanya gitu. Berkali-kali gitu sudah membacanya. Tapi ketika Roh Kudus itu menguatkan gitu ya. Jadi Tuhan itu sebetulnya adalah firman. Itu langsung saudara ada satu kemerdekaan gitu. Jadi bukan masalah nama. Bukan masalah, oh kedatangan Tuhan itu datang di awan-awan gitu. Kan orang kan selalu melihat fisik gitu. Makanya ketika Yesus membuat mujizat lalu dia diikuti kan. Di roti dua ikan itu kan. Lalu dia diikuti sampai seberang seberang laut sana pun dia diikuti gitu. Tadinya dia di sini kan. Dia pindah ke seberang sana gitu. Naik kapal gitu kan. Orang-orang banyak mengikuti dia lewat tepi pantai itu saudara. Kejar terus. Coba bisa bayangin saudara. Gimana saudara mereka itu bersemangat gitu ya. Jadi ketika Yesus kembali sampai di tepi pantai yang sana gitu ya. Ternyata orang banyak tadi yang di seberang sini saudara. Ternyata mereka sudah sampai di sana. Coba bayangkan bagaimana kan orang banyak itu kan pasti kan saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika mereka mau berjalan ke sana gitu. Itu satu fenomena yang luar biasa pada waktu itu. Tapi Tuhan mengatakan, kalian mengikuti aku karena kalian kenyang kan. Bekerjalah bukan untuk sesuatu yang sifatnya sebentar. Bekerjalah untuk hidup kekal gitu. Jangan untuk hidup sebentar. Hari ini kamu kenyang, mungkin besok kamu lapar. Jangan jadikan Tuhan itu sebagai pemenuh kebutuhanmu. Gitu. Berusahalah memperoleh kebenaran gitu. Disitulah letak kebahagiaanmu gitu. Iya, kalau saudara tidak punya kekuatan untuk datang setiap pagi hari ini, kalau engkau tidak tekun datang setiap hari, setiap pagi, mendengarkan persekutuan ini, saudara, maka apa ya? Tuhan melihat hatimu, gitu. Gak mungkin Dia berikan engkau yang lebih lagi, karena hatimu gak ada di situ. Iya, mungkin saudara berkata, sampai kapan kayak gini? Saudara jangan katakan seperti itu, saudara. Itu namanya, saudara, kita sedang mengajari Tuhan, gitu. Bukankah hal yang indah, saudara, kalau kita itu tekun menantikan Dia, gitu. Lalu Dia sendiri yang mengerjakan hal apapun sebetulnya. Segala permasalahan kita. Gitu. Namun kadang-kadang, saudara, kalau saya boleh merasakan, karena saya mengatakan kepada saudara, yang berbicara kepada saudara, kepada kita di sini adalah Tuhan itu. Berarti kan gini, saudara. Saya sendiri kan bisa merasakan hatinya Tuhan ketika berbicara kepada saudara. Karena kan dengan iman semua kita lakukan. Bukankah dengan mengatakan itu, saudara, maka kan Tuhan lihat hati saya ketika mengucapkan itu. Pasti kan Dia bisa lihat dalam diri saya. Kan Dia tidak peduli apa yang akan terjadi dengan saya sesudah ini, saudara.
Entah saya misalnya tidak setia di waktu yang akan datang gitu. Tapi pada hari ini, saudara, kan dia bisa melihat hati saya ketika mengucapkan itu. Kalau misalnya saya berdusta ketika mengatakan itu, kan dia tahu. Jadi apa gunanya saya berdusta gitu. Kan dia tahu kalau saya mengatakan itu, saya merasakan bahayanya gitu. Karena memang saudara, eh, Tuhan itu datang akan ditolak gitu. Orang-orang akan menolak dia. Berarti kalau ada orang yang dengan iman menyatakan Tuhan itu, pastikan orang itu akan ditolak. Tapi kan yang ditolak bukan orang itu sebetulnya. Yang ditolak adalah Tuhan itu sendiri. Kadang-kadang kan orang yang dipakainya itu, saudara, akan berusaha kompromi, saudara. Itu yang sering saya katakan sama Tuhan. Dan Tuhan tahu situasi itu. Tapi Tuhan lebih tahu lagi bagaimana hati kita yang paling dalam ingin mengasihi Tuhan. Saya mulai berdoa sama Tuhan. Gitu. Saya mulai bergantung sama Tuhan. Gitu. Melihat keadaan itu kan. Masa saudara setiap skill nama saya, apa namanya, mengabdikan diri saya sama Tuhan. Masa saya eh, tidak mengerti apa yang menjadi perasaan Tuhan. Kalau misalnya Tuhan sedih terhadap diri saya, apakah saya mau terus membuat hati Tuhan sedih? Gak mungkin ya. Setelah Tuhan menunjukkan kepada saya, menolong saya dalam banyak hal, mengangkat saya entah apa lagi. Terlalu banyak yang dia lakukan. Lalu saya tidak menghargai semua itu. Kira-kira gimana? Mungkinkah? Betapa jahatnya saya. Aku pilih engkau. Sama seperti saudara ketika Daud itu, saudara, ketika dia berzina dengan Batseba itu, saudara. Iya. Saudara, jangan saudara pikir Tuhan membenarkan perbuatan Daud dengan Batseba itu. Tidak. Jadi oleh karena pertobatan Daud lah, maka Tuhan memberkati Batseba. Iya. Gimana? Oh, suaminya sudah mati. Saudara, kalau saudara mendengarkan bagaimana nasihat Tuhan terhadap Daud melalui Nabi Nathan itu, kan dikatakan begini, kamu, kamu tahu nggak siapa kamu dulu? Ingat kan betapa kecilnya kamu dulu, betapa miskinnya kamu dulu, betapa apa ya, pantaskah kamu menerima semua itu sekarang? Tapi setelah kamu menerimanya, dia karena engkau menjadi seorang raja, engkau ingin memuaskan nafsumu, itu kan milik milik si orang miskin itu. Bukankah engkau dulu sama dengan si orang miskin itu? Ingatlah ketika engkau sebelum menjadi seperti sekarang. Engkau tahu bagaimana tekunnya, bagaimana jujurnya orang itu mengikut engkau. Sampai dia rela gak pulang ke rumah, tidur dengan istrinya. Karena dia pikir dia harus setia kepada raja. Karena dia dapat perintah raja. Lihat bagaimana setianya dia terhadap engkau. Lalu bagaimana engkau memperlakukan dia seperti itu. Kira-kira apa yang aku harus jawab
kepada Uria itu? Bukankah Uria itu akan menuntut engkau kepadaku? Saudara kalau lihat penyesalannya Daud di situ, saudara. Iya benar-benar dia menyesal sekali. Makanya keluarlah kitab Mazmur pasal 51 kalau nggak salah. Ada beberapa kali sudah. Siapakah yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, kata iya, Tuhan bersihkanlah aku dari benda pelanggaranku. Hapuskanlah dari ingatan. Aku telah berdosa terhadap engkau lah aku berdosa. Itu dilihat Tuhan, saudara, pertobatan itu, saudara. Nah, saudara, sebetulnya inilah yang diinginkan oleh Tuhan, perubahan watak. Bukan bagaimana kita menjadi manifestasi Tuhan, menjadi inkarnasi Tuhan. Bukan itu. Makanya saudara, kalau dikatakan Tuhan itu adalah firman. Jadi setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itulah yang perlu kita perhatikan. Bukan siapa yang mengucapkan firman itu. Bukan. Siapa itu hanya sarana. Hanya speaker, saudara. Speaker itu, saudara, hanya untuk mengeluarkan suara yang dimasukkan ke dalamnya. Kalau tidak ada input yang kita masukkan kepada speaker itu, maka speaker itu tidak mengeluarkan bunyi apapun. Maka orang ini adalah speaker yang mengeluarkan suaranya Tuhan. Jadi yang penting adalah suara itu, bukan speakernya. Jadi memang betul yang mengucapkan firman itu, maksudnya yang istilahnya yang di sorga itu Allah itu. Tapi Allah itu tidak kita kenal. Dia tidak punya rupa. Nama dia, aku adalah aku. Jadi tergantung bagaimana orang mengaksesnya. Apa yang dibutuhkan dia dari Tuhan. Maka seperti itulah Tuhan itu. Coba renungkan, saudara. Renungkan dan coba nikmati, saudara. Firman itu di dalam saudara. Itulah kebahagiaanmu, saudara. Iya. Hargai, saudara, setiap waktu-waktu ini, saudara. Teman-teman yang dengarkan lagi, hanya dengarkan di YouTube misalnya, gitu ya. Persekutuan setiap pagi itu sangat fresh sekali, saudara. Iya, kita sangat membutuhkannya. Ya, ketika didengar nanti di apa di YouTube gitu ya, iya bisa mendengarkan suara yang sama. Tetapi bukankah ini lebih fresh, saudara? Oke, orang itu mungkin punya alasan. Tapi tahukah saudara, apakah Tuhan tidak tahu kerinduan kita? Apakah mungkin ketika kita berdoa untuk mengatasi permasalahan kita sehingga kita tidak mendengarkan ini, kita tidak datang bersekutu setiap pagi? Apakah Tuhan tidak tahu? Apakah Tuhan tidak bisa menolong kita?
Mustahil, sudah. Mustahil. Karena ini demi dia. Kan target Tuhan kan bukan hanya kita. Target Tuhan kan melalui kita. Dia itu akan berjalan kemana-mana, saudara. Iya, semakin biasa kita. Jadi saudara, arti daripada kita itu semakin normal. Artinya adalah Tuhan itu menjadi lebih bebas gitu. Jadi menjadi normal itu tempat persembunyian Tuhan gitu. Kalau kita itu membuat mujizat kemana-mana, kita akan dikejar-kejar orang. Jadi Tuhan itu agak sulit, lebih sulit dia, saudara. Karena apa? Orang yang dikejar-kejar ini akan merasa tersanjung gitu. Itu permasalahannya. Makanya sudah semakin kita normal gitu, semakin kita biasa, maka Tuhan itu semakin bebas bicara gitu. Kan nanti orang akan mengatakan kepada kita, mana buktinya kamu punya Tuhan? Karena menurut orang, yang namanya punya Tuhan itu adalah punya ini, punya itu, punya jabatan ini, punya jabatan itu, punya rumah, punya ini, segala macam. Bagi mereka begitu. Sehingga kalau mereka nggak punya itu, mereka malu. Malah untuk bertemu dengan orang. Itu yang harus disangkali. Lihat Tuhan Yesus, dia nggak punya tempat untuk meletakkan kepala juga. Tapi ketika dia butuh, adakah yang bisa tidak menuruti perintah? Nggak ada. Wah, lihat sekarang. Lihatlah bagaimana kita ini sudah. Ketika kita butuh 3 ruko ini sudah lihat. Tuhan harus buat bangkrut orang yang pernah mengusir kita di sini. Niat hatinya kita tidak tahu. Tapi lihat, dia nggak bayar air yang dipakainya. Terakhir, sudah. Tapi tapi lihat juga bagaimana Tuhan menggerakkan orang. Berarti kan Tuhan memberkati orang itu, saudara. Dengan dia tekun menabur dalam pelayanan ini, saudara. Ada yang bisa nahan? Nggak ada kan? Kan seperti itu Tuhan Yesus dulu, saudara. Dia butuh apa? Dia butuh tempat untuk pertemuan malam. Nanti ada di sana. Tinggal bilang aja, guru mau pakai. Langsung. Dia butuh keledai. Di sana ada keledai yang belum pernah dipakai. Bayangin. Grace. Fresh. Belum pernah dinaiki keledai muda. Kalau keledai itu, saudara, kalau dia itu manusia, saudara, bayangkan betapa senangnya dia. Ya, kalau misalnya si keledai itu tahu yang akan menaikinya adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Wow, kalau dia itu manusia, ketika kain-kain dihamparkan, lalu diinjak oleh dia, kain-kain yang indah mungkin, sampai mendengarkan usaha. Kalau dia manusia, dia tahu baca kitab Wahyu tentang kuda putih itu, saudara.
Di mana di atas kuda putih itu seorang penunggang yang namanya setia itu, saudara. Yang namanya firman Allah itu. Kalau keledai itu sekali lagi dia manusia. Lalu dia membaca kitab Wahyu itu, saudara. Lalu ketika Tuhan yang nantinya akan duduk di atas kuda putih itu, saudara. Betapa dia sangat bersyukur, saudara. Tapi saudara, dia keledai yang belum pernah ditunggang. Dia sadar dia diciptakan untuk ditunggangi oleh manusia. Dan manusia walaupun tidak berterima kasih kepada dia, dia boleh merasakan bagaimana ketika dia membawa manusia. Membawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia boleh melihat bagaimana manusia yang dibawa dia senang gitu. Dia nggak sampai berjalan untuk berjalan yang panjang. Itu tujuan dia diciptakan. Dia menunggu saatnya kapan dia akan dinaiki oleh Tuhan. Tapi ternyata Tuhannya tidak pernah menaiki dia. Mungkin terlalu sayang sama dia. Sementara tujuan dia diciptakan adalah untuk dinaiki oleh orang. Lalu ketika ada yang minta dia, siapa yang akan naiki saya? Kalau dia manusia, ketika dia dinaiki oleh raja di atas segala raja, betapa senang. Saudara, bukankah hal yang luar biasa, saudara? Kita itu mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Siapa kita, saudara? Siapa saudara yang dipersiapkan untuk hidup yang kekal? Sekarang ini kau tidak mengetahui. Daud juga tidak mengetahui. Ketika dia harus setiap pagi pergi ke penggembalaan dia, menggembalakan kambing yang 2-3 ekor itu. Dia harus berjuang. Dia tidak pernah terpikir bahwa suatu saat dia akan menjadi raja. Mana mungkin? Makanya ketika ada prajurit-prajurit yang mengatakan siapa nanti akan mengalahkan itu akan dikasih akan jadi menantu raja katanya. Apa saudara? Apa kamu pikir tuh jadi menantu raja itu apa gampang gitu? Jadi dia nggak pernah memikirkan bagaimana menjadi menantu raja. Ya. Dan sebetulnya memang saudara, dia itu nggak pernah mencintai Mikal, saudara. Tapi dia setia sama Mikal. Iya. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Karena dia menghormati bapaknya. Lihat berapa kali dia bisa harusnya membunuh bapaknya. Dia tidak mau. Perjalanannya itu lo lihat sekarang. Bagaimana ke depan, saudara? Dia bawa kita. Kita tidak tahu ke depan bagaimana. Tapi yang pasti hari ini, kita makan setiap hari dengan Tuhan. Dia ngajari kita. Bayangkan, saudara. Bukankah sesuatu yang luar biasa kalau kita diajari, saudara, untuk duduk di mejanya Beni Hinn dulu, saudara. Meja yang paling dekat untuk makan itu, saudara. 5 juta dulu, saudara. Untuk bisa dapat meja, kursi yang paling dekat. Di ring yang paling dekat. 5 juta dia harus bayar.
Karena apa, saudara? Dengan melihat siapa orang itu. Pengen merasakan urapannya. Oh iya, saudara. Terasa, saudara. Saya ingat dulu, saudara, ketika mendampingi guru kita, saudara. Itu saya benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Iya. Jadi bukan hanya kata-katanya yang keluar. Yang saya coba perhatikan, enggak. Tapi dengan memandang dia saja rasanya, saudara. Iya. Terjadi pelepasan sendiri dalam saya. Jadi saya enggak ditegang-tegangin dia, enggak. Hanya mendampingi dia. Iya. Jadi banyak orang yang seperti itu, saudara. Pengen ngobrol-ngobrol dengan dia aja. Ngobrol-ngobrol, tak ngobrol apa gitu. Tapi orang itu merasakan roh jahat yang ada dalam dirinya keluar. Kan seperti juga Daud kan. Ketika setan ini di dalam dirinya Saul itu kan sangat menyiksa dia. Maka Daud datang memetik kecapinya, saudara. Roh-roh jahatnya keluar kan. Yang tadinya sangat menyiksa dia. Bayangkan, saudara, setiap hari. Ini firman Tuhan, saudara. Bukan lagi kita membayangkan, oh, setiap hari ketika kita bertemu dengan guru kita. Enggak. Untuk apa kita guru kita lagi? Untuk apa saya ini? Enggak ada. Tapi yang pasti sekarang, saudara, kita sedang mendengarkan Tuhan secara langsung setiap hari. Coba perhatikan, saudara. Tuhan tahu loh, saudara, kerinduan hati kita setiap hari. Dia tahu. Ketika kita mulai menjadi bosan, dia tahu, saudara. Ketika hati kita menjadi tawar, dia tahu semua. Nggak ada yang tersembunyi dalam dia. Jadi nggak ada gunanya kita menyembunyikan diri kita. Yang ada adalah berdoalah kepada dia. Gitu. Minta apa saja. Gitu. Tapi lebih baik memperoleh kebenaran. Kamu percaya kepada aku, kamu bukan karena kamu melihat tanda. Ayo bekerja, perhatikan gitu. Tuhan bilang gitu, Tuhan ajar gitu. Jangan karena kamu kenyang gitu. Itu gampang. Memang gampang. Nanti ketika saya tanya itu ke gereja yang ada di PI itu, emang 1 bulan kalian berapa sih? Bayangkan, saudara, dengan jemaat kita yang segini, saudara. Yang kita peroleh, saudara. Yang dipercayakan Tuhan untuk kita kelola, saudara. Dengan berjalannya dengan jemaat kita segini. Tahu, saudara, lebih tinggi dari mereka yang jemaat mereka hampir 300. Saudara. Iya, beneran, saudara. Dengan jemaat kita yang segini. Bahkan saya bandingkan dengan yang di Kafling lama juga kayak gitu tuh. Iya, saudara. Karena saya pikir, masa sih Tuhan? Ya kenyataannya begitu. Saudara, kalau kita, apa ya, kalau kita lihat gitu, bagaimana nyatanya Tuhan itu. Kamu lihat kan semuanya.
Sulitkah bagiku untuk mewujudkan itu semua? Gak sulit kan? Dengan diam-diam, saudara, kita tidak tahu dia bekerja dalam diri orang-orang. Walaupun gak ibadah di sini, saudara, tetap saudara, tiap bulan persembahannya ke sini, saudara. Iya, macam mana? Kok bisa? Itulah Tuhan yang nyata, saudara. Jadi, saudara, ketika saya kadang kalau ngomong seperti ini kan, saya tahu Tuhan mendengarkan gitu ya. Saya ngomong dari hati saya yang paling dalam, apa adanya gitu. Tuhan tahu gitu. Kalau misalnya saya ada meninggikan diri di situ, Tuhan tahu. Ya memang seperti itulah saya Tuhan. Kan Engkau sendiri yang mengatakan kami ini. Firman sendiri yang mengatakan bahwa memang kami sudah dirusak. Kami kan tidak tahu tentang hidup kami ini. Engkau sendiri yang mengatakan, entah sudah berapa lama kamu mengucapkan selamat tinggal kepada dunia ini. Kamu tidak sadar. Engkau yang bilang Tuhan dalam firman. Apa yang mau saya sangkal di situ Tuhan? Berarti Tuhan, bagaimana aku mengenal Engkau saat ini? Berarti kan orang-orang yang hidup sebelum aku. Atau ginilah, aku yang hidup dulu. Berarti kan dicerahkan oleh aku yang hidup saat ini. Ini bukankah memang namanya Tuhan itu, aku adalah apa namanya Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Berarti kan kita juga seperti itu. Kan kita tidak tahu. Apakah kita pernah bisa mau maksa kita lahir di keluarga Batak, di keluarga Jawa, di keluarga yang kayak gini? Apa saya bisa? Enggak. Tapi lihat bagaimana Tuhan memperbaiki. Ketika ada satu orang yang menerima kebenaran, maka Tuhan memperbaiki keluarga yang lain. Iya. Ketika kita terus, saudara, melihat itu, saudara. Orang mungkin akan ini kita sudah akan mungkin mengatakan kita, itu nggak benar dari mana pengajaranmu itu. Apa yang kita pusingkan itu? Bukankah Tuhan itu berkuasa atas hidup kita? Iya. Setelah saya melihat bagaimana kehidupan teman-teman saya, orang-orang yang saya anggap mencari Tuhan, ketika saya melihat bagaimana mereka di akhir tua mereka, di masa tua mereka, gitu. Dari luar nampaknya mereka, oh masih bisa khotbah, tapi mereka tak punya Tuhan. Iya, saya tahu. Makanya saudara, saya nggak pusing dengan apa yang mereka bilang. Gitu. Kalau engkau punya Tuhan, buktikan, tunjukkan kepada saya. Apakah engkau punya firman? Apakah engkau setiap kali keluar dari hadirat? Kan bisa kita tahu, saudara. Iya kan? Kan kita yang mengetahui perjalanan hidup kita setiap hari kan. Kita yang tahu kondisi hati kita setiap hari. Semakin jauh dari Tuhan hingga sekarang dia telah menjadi orang yang sama sekali asing bagi Tuhan dan bergegas untuk menghindarinya saat mereka bertemu. Menghindarinya maksudnya menghindari Tuhan. Kan makanya kenyataannya demikian sudah. Iya sudah. Jadi kalau bertemu dengan orang-orang yang dulu mungkin mencari Tuhan dan sekarang begitu jauh dari Tuhan gitu. Tapi saudara,
keadaannya itu tidak bisa diubah lagi, saudara. Itu saya jujur saudara, ketika terakhir bertemu dengan ibu kita itu ya, ibu gembala yang sudah meninggal itu saudara. Saya bisa melihat dari wajahnya itu, saya ingat dulu ketika dia mengunjungi istri saya waktu sakit. Saya ingat ketika dia telepon ketika istri saya di kampung. Ketika terakhir dia WA saya itu, saudara. Iya, langsung malam itu di WA. Saya saking polosnya itu, saudara. Iya, saya polos sekali, saudara. Nanggap seperti itulah adanya. Tapi ketika berikutnya, ketika saya lihat, ketika lihat lagi, betapa, saudara, rasa penghormatan dia harus dihormati itu, saudara. Tahu itu musuh kebenaran. Karena itulah kamu tak punya Tuhan. Sekalipun kamu bisa mengkhotbahkan Tuhan, tapi kamu gak punya Tuhan. Yang kamu sembah itu iblis. Iya, sudah. Sekalipun dia menyebut Bapa yang di sorga, bisa oh dalam nama Yesus sekalipun, sudah. Itu bohong, sudah. Bohong. Dia gak punya firman. Justru dia itu memanfaatkan firman. Makanya Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Jadi saudara, di alam roh dia harus hidup kembali nantinya. Sampai dia itu nanti, sampai dia itu mengenal. Jadi kayak dia lahir kembali, saudara. Jadi kalau ada dari keluarganya yang mengenal Tuhan di hari berikutnya, disitulah ketika orang itu mengucapkan, orang tuaku bersuka cita melihat hariku. Iya, makanya kalau saya ngomong kayak gitu ya, Bapakku bersuka cita melihat hari. Karena apa? Dia pernah mengucapkan sesuatu bagaimana ketika dia dulu sebelum meninggal. Bahwa dia sudah menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Saya lihat bagaimana dia berhenti merokok, saudara. Iya, saya ingat ketika bersemangatnya dia, saudara. Ketika dia sudah dibaptis, saudara. Iya, ketika bagaimana berusaha dia pada waktu itu ingin mengajak saya. Tapi dia nggak ngajak saya. Dia nggak paksa saya ke gereja. Tapi ternyata Tuhan dengar kerinduan mereka. Ya, kalau saya ingat pertama kali saya datang ke kampung itu, saya bertobat di kampung itu peristiwa yang menurut saya supranatural. Itulah perjalanan hidup kita, saudara. Hidup kita ini kekal, saudara. Itulah artinya hidup yang kekal. Selama-lamanya. Jadi mengenal Tuhan itu selama-lamanya, saudara. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, berhentilah kita. Nggak ada lagi. Kita kan menjadi seperti daun yang gugur tadi itu, saudara. Nggak ada kehidupan lagi. Maka pasti akan dibakar bersama dengan neraka. Dibinasakan. Dibinasakan artinya tidak akan ada lagi. Bahkan ingatan terhadap dia tidak akan ada lagi. Baik, saudara puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan yang terus membimbing dan mengajari kami. Engkau nyata setiap hari dalam kehidupan kami. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Amin.